Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali menjumpai saudara. Saya Pendeta Yohanes Prandono. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan seri yang berikutnya, yaitu membawa Kristus. Apa artinya membawa Kristus? Saudara, kalau kita melihat dalam kitab Roma 21-25 di sana, mengapa Kristus menjadi pokok pembicaraan dalam kitab ini? Karena Kristus adalah inti daripada Injil. Keyakinan akan Kristus, dan orang yang benar hidup oleh iman, yaitu iman kepada Kristus yang adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah kepada kita. Karis isinya adalah kedatangan Kristus yang menebus kita. Saudara, dalam Perjanjian Lama kita lihat bahwa pertama-tama Injil itu diberitakan kepada orang Yahudi. Betul ya, dan itu diteruskan oleh Rasul Petrus bahwa Injil untuk orang Yahudi supaya orang Yahudi hidup dan dibenarkan oleh imannya seperti Abraham. Tetapi juga dalam kitab Perjanjian Baru kita lihat bahwa Rasul Paulus diberi pesan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepadanya supaya dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Artinya dengan pola yang sama bahwa Injil diberitakan dan orang merespon dengan iman. Nah, kemudian orang-orang diselamatkan karena Injil, karena kepercayaan di dalam Yesus Kristus. Mengapa kita membawa Kristus? Bagaimana kita membawa Kristus? Kita membawa Kristus karena Injil yang pertama bersifat universal. Bagi semua suku bangsa. Bagi semua suku bangsa di Indonesia. Gospel for all people. Gospel for all the nation. Healing for all the nation. Salvation for all the nation. Hope for all the nation. Blessing for all the nation. Berkat, pengharapan, kesembuhan untuk semua bangsa. Itulah Injil. Dan Rasul Paulus setelah berkeliling dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, dan dia memberitakan Injil ke Roma. Saudara, sampai akhir hayatnya dia menjadi martir di Roma, mengakhiri pertandingan dengan baik, membawa Kristus sampai akhir hayatnya. Yang kedua, mengapa membawa Kristus? Karena bangsa-bangsa di luar Kristus dikatakan hidup di dalam dosa. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu artinya hidup di dalam ketidakbenaran, hidup dalam penyembahan berhala, hidup di dalam ketidaktaatan. Karena itu fokus Rasul Paulus adalah memberitakan Injil supaya bangsa-bangsa taat kepada Injil, percaya kepada Allah, dan menjadi umat Allah. Kita yang sudah percaya, kita mengalami hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan. Yang pertama, secara posisional, kita ini adalah dinyatakan sebagai orang benar karena iman kita. Orang beriman, orang yang percaya hidup. Orang yang percaya hidup, dan hidup di dalam hubungan yang benar dengan Allah. Itu adalah karya Allah yang pertama kali diberikan kepada kita. Dan yang kedua, saudara, kita yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kemudian kita berseru kepada Allah, Abba, ya Bapa. Artinya Roh Kudus mentransformasi kehidupan kita, memberi kuasa kepada kita, supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah. Panggil Allah itu Abba, Bapa. Dan kita hidup dalam ketaatan kepadanya, hidup dalam roh, hidup dalam kekudusan, dan di dalam kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa iman itu menjadikan kita sungguh-sungguh orang Kristen. Pertanyaannya, apakah ada orang yang tidak sungguh-sungguh? Ada. Orang yang tidak sungguh-sungguh adalah orang yang hanya pengakuan saja, tetapi hidupnya tidak membuktikan adanya perubahan. Jadi orang yang sudah dibaptis misalnya, hanya mengikut saja. Ya. Misalnya baptisan massal, ya. Tiba-tiba dia dibaptis, tapi sebenarnya dia belum tahu apa itu iman Kristen. Kok bisa? Ada yang seperti itu dalam sejarah gereja, ya. Karena rajanya menjadi percaya, akhirnya seluruh rakyatnya menjadi percaya. Tetapi saudara, dibuktikan dalam sejarah gereja, tidak semua orang yang rame-rame menjadi orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh.
Karena itu dalam sejarah gereja ada yang disebut kaum Puritan. Orang yang murni, orang yang sungguh-sungguh. Nah, orang yang murni, orang yang sungguh-sungguh itu adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Yang ada buah. Yang tidak senang tetap tinggal dalam dosa, tetapi dia hidup dalam kebenaran. Hidup mengabdi kepada Allah. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang percaya yang seperti ini yang disanggupkan Allah untuk mengikuti rencana Allah terus-menerus seperti Rasul Paulus. Dan saya percaya, saudara yang mendengar program ini, saya berdoa supaya saudara termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh. Truly believer, orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Saya berdoa supaya saudara berani membayar harganya. Carrying Christ. Membawa Kristus dalam hidup kita artinya kita menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Membawa Kristus dalam hidup kita artinya kita berani memperkatakan Kristus, baik secara interpersonal maupun bersaksi di depan umum. Dan saudara, banyak orang yang ketakutan. Kalau orang mengalami ketakutan dan menolak Kristus, Yesus mengatakan, kalau kamu tidak berani mengakui aku, maka pada saat kedatangan anak Allah dalam kemuliaan, dia juga tidak mengenal saudara. Saya berdoa supaya kita semua yang mendengarkannya, menyaksikannya, menjadi orang yang sungguh-sungguh. Menjadi orang yang mengejar Kristus, mengejar kehendaknya. Ada seorang yang baru-baru ini saya temui, dia sudah berhasil menjadi profesor, dan kemudian dia tinggalkan profesorannya dan dia mau menjadi seorang hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang tidak ada jaminan. Saudara, ya saya senang kalau saudara seorang profesor, ya. Tetapi saya lebih senang kalau saudara adalah profesor yang melayani Tuhan. Saya senang kalau saudara menjadi orang kaya, tapi saudara adalah orang kaya yang melayani Tuhan. Saya senang kalau saudara menjadi orang yang berhasil, tetapi saudara sungguh-sungguh berhasil dan tetap adalah pelayan Tuhan. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Ketika kita tetap setia di dalam panggilan kita untuk membawa Kristus, maka ada jaminan bahwa hidup saudara dikenang oleh Allah. Karena kalau kita tidak hidup beriman, semuanya menjadi sia-sia. Orang benar hidup oleh iman. Kalau dia sudah tidak ada imannya, menjadi sia-sia. Karena itu pertahankan iman. Tetap tinggal percaya dan mengikut Tuhan sampai akhir. Saudara, yang terakhir, saudara hidup oleh iman. Ketika kita menerima Injil, kita menerimanya dengan iman. Mengapa kita perlu memeliharanya dengan iman? Dan kita perlu menyebarkannya dengan iman. Kadangkala ada banyak hamba Tuhan yang malas sekali. Banyak orang Kristen yang malas sekali dan tidak mau membawa Kristus kepada orang lain. Dan saya bertanya kepada 100 hamba Tuhan yang mau membawa Kristus hanya 1 atau 2. Berarti 2% atau 1%. Yang lainnya kemana? Mereka ketakutan, mereka malas. Mereka punya agenda yang lain, agenda yang lebih menguntungkan, agenda yang lebih aman, dan agenda yang lebih menyenangkan dirinya sendiri, agenda yang lebih bersifat menyenangkan orang lain. Saudara, kalau kita hamba Tuhan, kita melakukan usaha, pekerjaan, pelayanan, hidup, keluarga, apapun yang kita lakukan, dipersembahkan kepada Kristus. Ada seorang yang sangat kaya raya, kemudian dia mempersembahkan hartanya untuk pekerjaan misi. Kemudian orang itu menyaksikan bagaimana dia sungguh-sungguh, bagaimana mengerjakan pekerjaan bisnisnya, kemudian dia menyisihkan keuntungannya untuk pekerjaan misi, dan sehingga pekerjaan misi bisa berjalan sampai ke ujung-ujung bumi, ke ujung-ujung dunia. Dan saya percaya kalau saudara diberkati dengan berlimpah-limpah, saudara adalah orangnya yang akan dipakai Tuhan. Bermurah hati. Ketika saudara bermurah hati, maka Tuhan akan bermurah hati kepadamu, kepada keluargamu, bahkan kepada keturunanmu. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Segala yang ada di bumi ini, emas, perak, kekayaan, kemuliaan adalah dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau dalam rencananya, jangan takut. Karena Tuhan pasti memberkati hidup saudara.
Dalam rangka Paskah ini saya mengucapkan selamat Paskah, dan kebangkitan Yesus Kristus akan menolong kita semua untuk menyadari bahwa Yesus sudah bangkit. Kita yang percaya, kita mati bersama Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, dan hidup kita hidup baru, membawa Kristus ke bangsa-bangsa, membawa Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, kepada setiap orang, di setiap tempat, setiap generasi, setiap rumah. Dan Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.